Iya, iya. Kan aku sedang sakit. Cepat kali kau jadi suster. Nama aku Mona. Kau cukup panggil aku Opung saja. Jangan kau panggil aku dengan Mona ya, mengerti? Nama itu diberikan orang tua aku sebagai penutuman dan umur panjang. Jadi, kau cukup daftarkan saya dengan Opung. Sudah aku bilang catat saja Opung. Kau tidak perlu tambahkan Mona. Itu nama KTP. Aku bisa kualat sama leluhurku nanti kalau kau pakai nama itu. Ah, sudah ya, kau periksa. Bagaimana kronologisnya? Hah? Kau tanya apa tadi? Penonton saya tidak dengar. Bagaimana kronologisnya? Oh, jadi begini kronologisnya, suster. Tadi malam, aku tidur lebih awal dari biasanya. Agak kurang nyenyak berasa. Biasanya itu karena aku sakit berak saja. Ya, aku tidak khawatir lah. Itu udah saya kuat kasih. Aku cukup minum segelas soda, saya pasti beres. Aku mau tidur lah. Kira-kira kalau tengah malam, aku terbangun. Aduh, mataku suster. Seperti mau copot. Laksana otak kereta api yang mau lepas dari relnya. Sudah begitu di kepala aku, suster. Seperti dipukul palu goda. Sakit dan berat. Tapi itu belum seberapa, suster. Ini leherku, kaku seperti besi baja. Aku pun heran. Ini jenis apa? Datang tak pernah undang, kutendang pun tak begitu kurang. Asal kau tahu, suster, umurku ini sudah 67 tahun. Tapi tak pernah sekalipun aku menginjakan yang namanya rumah sakit. Sama dokter dulu aku tak kenal, apalagi sama kau yang cuma suster. Aku ini selalu sehat. Semenjak umurku 50 tahun, aku memutuskan pensiun lebih awal dari pekerjaanku sebagai PNS. Setiap hari aku menaiki sepedaku. Jangan kau tanya pula berapa jauhnya. Pokoknya dari pagi buta sampai sore buta. Kau ukur lah berapa jauhnya. Aku masih. Nah, tiba-tiba ada penyakit, suster. Datang tidak tepat waktunya. Aku belum bersiap, dia sudah menyuruh masuk kamar tidurku dan menembak mataku. Aduh, kenapa kau tidak tolong aku, suster? Ini mataku berkenyot-kenyot karena terharu melihat penduduk yang begini.
kepalamu. Coba kalian pegang kepala kalian masing-masing. Penyok-penyok kan? Itu tanda-tanda klinis kamu mengalami benturan keras, baik benturan di masa lalu maupun benturan yang karena kecelakaan atau perjalanan. Dalam benturan kepalamu itu, kau mengalami benturan keras. Dalam benturan kepalamu itu kau mengalami gegar, sehingga tidak dapat bekerja dengan waras. Otakmu itu tidak bisa lagi berpikir dengan normal. Jelas itu butuh perawatan yang nakal dan berbulan-bulan dong. Kata kau sambut. Kalau kau sambut, aku akan memberikan tahapan ini. Pertama, kau akan menjalani MRI, sebuah tindakan radiografi untuk memeriksakan pembuluh darah dalam kepalamu dan juga sel-sel syaraf. Selanjutnya, aku ingin bertanya sekali lagi, kau sanggup atau tidak? Kepalamu itu akan dimasukkan dalam terowongan sempit dengan resonansi suara yang memekakkan telinga. Kira-kira itu akan berlangsung 30 menit. Sanggup gak sih? Kau diam saja. Aku yakin kau sanggup membayangnya, dan aku pastikan kau akan sanggup. Melihat dari tampilanmu yang kere begini, mana mungkin kau bisa membayar biaya rumah ini? Kau pasti bukan tipe orang yang sanggup membayar biaya pengobatan sendiri. Kau itu butuh operasi bongkar kepala untuk memperbaiki syaraf-syaraf yang